Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatwa Naim dengan NIM 44014190056. Sebelum kita membahas tentang transport membran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang transport melalui membran. Namun, saya akan membacakan kode serta tujuannya. Kode 3.2 menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transfer membran, reproduksi, dan sintesis protein. Kode 4.2 membuat model tentang bioproses yang terjadi di dalam sel yang berdasarkan studi literatur dan percobaan. Tujuan pembelajaran meliputi siswa dapat membedakan transfer aktif dengan transfer pasif berdasarkan video dan literatur. Selanjutnya, siswa dapat mendeskripsikan osmosis dan difusi melalui video serta studi literatur. Sebelumnya, izinkan saya untuk bertanya kepada kalian, apakah kalian mengetahui mengapa sayur ketika dituang dengan air garam maka sayur itu akan menjadi layu? Mari kita bahas. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian transfer membran. Apa yang dimaksud dengan transfer membran? Transfer membran merupakan proses mengeluarkan atau memasukkan ion molekul. Transfer membran terdiri dari transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif terdiri dari difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Sedangkan transfer aktif terdiri dari eksositosis dan endositosis. Endositosis terdiri dari fagositosis dan pinositosis. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perbedaan transfer pasif dengan transfer aktif. Transfer pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi, sedangkan transfer aktif perpindahan zat dengan menggunakan energi untuk memasukkan atau mengeluarkan ion-ion serta molekul melalui membran sel. Jadi, kesimpulan yang kita dapat dari perbedaan transfer pasif dengan transfer aktif apa? Baik, transfer pasif tidak mengeluarkan energi, sedangkan transfer aktif menggunakan energi. Itulah perbedaannya. Mari kita belajar tentang transfer pasif terlebih dahulu. Yang pertama adalah osmosis, yaitu perpindahan molekul dari ratan konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi melalui membran semember. Dapat kita lihat gambar tersebut. Selanjutnya, osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kentang dimasukkan ke dalam air garam, maka akan menyusut. Pada awal tadi saya sudah bertanya tentang kenapa sayur ketika dituang dengan air garam maka sayur tersebut akan menyusut. Berikut ada alasannya. Kita cermati video berikut. Air dikasih air garam, tetapi yang satunya tidak dimasukkan air garam. Masukkan kentang dan rendam selama 30 menit. Apa yang akan terjadi? Ya, kentang yang dikasih garam tadi, maksudnya air yang dikasih garam tadi, maka kentang akan menyusut atau layu. Sedangkan kentang yang dimasukkan ke dalam air itu biasa atau normal. Apakah kesimpulannya? Ya, perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang hipotonis keluar menuju larutan hipertonis sehingga terjadi perubahan kentang seperti percobaan tersebut. Selanjutnya adalah difusi. Difusi yaitu perpindahan suatu zat di dalam pelarut dari konsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Cermati video berikut. Terdapat sirup dengan air, lalu dituanglah sirup secara perlahan dan terjadilah difusi. Oke,
dapat diamati dengan bercampurnya cairan sirup dengan air sehingga menjadi larutan, menjadi isotonis. Pada saat sirup dituang ke dalam air, maka yang terjadi adalah sirup bercampur dan melebur ke dalam air. Oleh karena itu, proses tersebut disebut proses difusi. Sirup yang dilarutkan ke dalam air akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Selanjutnya adalah difusi terbantu. Apa perbedaan difusi dengan difusi terbantu? Difusi terbantu itu difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa. Ingat, perlu digarisbawahi, dengan bantuan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh peristiwa difusi terbantu dapat ditemui pada bakteri E. coli yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bersifat permeabel sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Kemudian bakteri akan membentuk enzim yang disebut permease. Permease akan membuat jalan bagi laktosa sehingga laktosa dapat melalui membran sel. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang transfer aktif. Tadi transfer aktif adalah transfer yang menggunakan energi. Transfer aktif yang pertama adalah eksositosis. Apa eksositosis? Yaitu sel mengeluarkan molekul dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Berikut adalah animasinya. Bermula ketika badan Golgi ingin mengeluarkan molekul besar yang dimasukkan ke vesikel, mendekati lalu menyentuh membran sel dan mengeluarkan isi dari vesikula tersebut. Selanjutnya adalah endositosis. Endositosis peristiwa pembentukan kantong membran. Endositosis terdiri dari fagositosis dan pinositosis. Fagositosis pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopodia, lalu partikel dibungkus dalam kantong membran. Pengamatan dapat dilakukan pada amoeba menggunakan mikroskop. Selanjutnya adalah pinositosis, peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur dengan membentuk lekukan membran. Terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi di dalam sel terdapat pada sel darah putih, epitel usus, serta makrofag hati. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Terima kasih. Sebelumnya kalian bisa menyimpulkan apa perbedaan dari transfer aktif dengan transfer pasif, macamnya, apa perbedaan dari difusi, osmosis, dan sebagainya, sehingga kalian dapat menyimpulkan dan memahaminya. Setelah kalian belajar tersebut, saya harapkan kalian bisa lebih memahami apa itu difusi, apa itu transfer aktif, apa itu transfer pasif. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.